Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 8 yang beranggotakan Rima Safera, Fitri Fatima, Utiana, Desi Fitriana, dan Ajeng Eka akan mempresentasikan proposal penelitian. Yang pertama, definisi penelitian. Penelitian merupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah. Proposal penelitian adalah rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Tujuan proposal penelitian merupakan sebuah perangkat perencanaan yang memperlihatkan bahwa seseorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Berfungsi untuk meyakinkan orang lain seperti peneliti lain, lembaga penyandang dana, lembaga pendidikan, dan pembimbing bahwa penelitian yang diusulkan layak didukung. Memperlihatkan kepakaran dan kompetensi peneliti dalam suatu bidang studi tertentu. Dan merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Komponen utama proposal penelitian ada 5 poin. Ke-1, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Kedua, rancangan penelitian. Ketiga, metode pengumpulan dan analisis data. Keempat, interpretasi temuan dan penarikan kesimpulan. Dan yang kelima, penyajian hasil penelitian. Selanjutnya, kerangka proposal penelitian ada 10 poin. Ke-1, rangkuman proposal penelitian. Kedua, pernyataan masalah penelitian. Ketiga, tujuan dan sasaran penelitian. Keempat, pertanyaan penelitian. Kelima, hipotesa penelitian. Keenam, tinjauan pustaka. Ketujuh, kerangka kerja teoritis. Ke-8, metodologi penelitian. Ke-9, anggaran. Dan yang ke-10, referensi. Selanjutnya, rangkuman proposal penelitian. Di sini ada 5 poin. Yang ke-1, masalah penelitian. Kedua, hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, kekurangan dari penelitian sebelumnya. Keempat, pentingnya penelitian bagi pembaca. Dan yang kelima, pernyataan tentang maksud penelitian. Pernyataan masalah penelitian. Latar belakang masalah yaitu gambaran situasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan perkembangan ilmu atau dampak permasalahan terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pernyataan masalah penelitian harus spesifik, menjelaskan inti permasalahan yang akan ditangani dalam penelitian tersebut. Manfaat penelitian. Berdasarkan materi yang kami sampaikan, untuk manfaat penelitian ini itu ada 4. Yang pertama, itu sejauh mana penelitian terkait dengan prioritas pembangunan atau permasalahan di masyarakat. Yang kedua, pentingnya masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, besarnya masalah dan bagaimana hasil penelitian akan memberikan sumbangan dan penyelesaian. Dan yang terakhir, itu ada relevansi penelitian dengan kelompok masyarakat yang tersisih. Yang ketiga, di sini ada tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Tujuan penelitian merupakan rumusan baru dari masalah penelitian yang mengungkapkan hal mendasar dalam proses pencarian jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan dalam format deklaratif. Itu ada tujuan dan sasaran. Tujuan, sebuah pernyataan umum tentang apa yang hendak dicapai melalui penelitian tersebut. Lalu untuk sasaran, itu pernyataan yang lebih spesifik dan bersifat operasional yang diturunkan dari tujuan penelitian sehingga bisa jadi lebih dari satu. Yang keempat, itu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian berasal dari usaha untuk menemukan jawaban pada masalah penelitian. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan perlu diajukan dan jawaban akan ditemukan selama penelitian berlangsung. Pertanyaan penelitian merupakan kunci dalam proposal penelitian. Upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan maksud dari penelitian. Lalu ada sumber pertanyaan penelitian. Sumber-sumber pertanyaan penelitian ini mencakupi pengamatan terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari, teori, penelitian, hal-hal praktis yang menarik, lalu ada minat pribadi.
Oke, di sini ada poin yang kelima, itu hipotesa penelitian, yaitu dugaan awal tentang jawaban terhadap pertanyaan penelitian, arah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, lalu ada penjelasan sementara atau postulat peneliti tentang apa yang diperkirakan oleh peneliti sebagai hasil penelitian. Dan di sini juga ada perumusan hipotesa. Hipotesa hanya dapat dirumuskan setelah peneliti mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai substansi dan ruang lingkup masalah. Hipotesa hendaknya menggambarkan secara utuh proses penelitian dalam rangka memberikan struktur penelitian. Hipotesa adalah pernyataan atau penyelesaian sementara atas rumus masalah. Yang terakhir itu hipotesa dapat lebih dari satu. Untuk poin yang keenam, di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan proses pengamatan atas apa yang telah dilakukan pada topik dan masalah yang akan diteliti, mencangkup tulisan yang teoritis dan atau empiris. Menggabungkan aspek-aspek penting yang akan diteliti, merupakan sintesa dalam bentuk penjelasan terpadu atau an integrated description dalam bidang yang sedang diteliti. Memberikan kerangka kerja konseptual bagi pembaca, sehingga pertanyaan penelitian dan metodologi dapat dipahami dengan baik. Lalu ada memperlihatkan bahwa peneliti menyadari luas dan beragamnya pustaka yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Dan di sini juga ada jenis-jenis pustaka yang dapat ditinjau. Itu ada buku dan masalah yang ditulis oleh para pakar atau ahli, di mana mereka hanya menyatakan pendapat, pengalaman, teori, dan gagasan yang membangun pengetahuan pada ruang lingkup permasalahan, serta pendapat mereka tentang mana yang baik dan buruk, dikehendaki atau dihindari, yang bernilai atau tidak bernilai terkait dengan konsep tertentu. Lalu ada laporan penelitian yang melaporkan penelitian pada bidang terkait yang pernah dilakukan atau yang sekarang menarik perhatian dan memberi peneliti petunjuk akan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam prosedur, rancangan, hipotesa, teknik, dan peralatan penelitian. Hasil tinjauan pustaka yaitu pembahasan dan bantahan atas hal-hal teoritis dan metodologis yang terkait dengan topik penelitian hingga saat ini, rangkuman hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui berbagai inisiatif, data yang telah dihasilkan selama ini, makna dan perkembangan pengetahuan dalam topik penelitian yang sedang ditangani. Selanjutnya, gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang peta pengetahuan yang menjadi fokus penelitian. Kerangka kerja teoritis. Ada beberapa poin, yaitu serangkaian pernyataan yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan secara umum apa yang terjadi dan dapat diuji secara empiris. Serangkaian pernyataan yang secara logis saling terkait dalam bentuk pernyataan empiris yang tegas tentang sifat-sifat pengelompokan yang tak terhingga. Serangkaian pernyataan yang didukung oleh bukti-bukti untuk menjelaskan suatu gejala, penjelasan secara sistematis tentang hubungan di antara gejala-gejala yang ada, dan penjelasan umum tentang suatu kejadian. Selanjutnya, pedoman dalam merumuskan kerangka kerja teoritis. Ada beberapa poin, yaitu renungkan teori-teori yang ada untuk mengidentifikasi konteks secara pas. Analisislah judul penelitian untuk mengetahui variabel bebas dan variabel bergantung atau dependent variables. Selanjutnya, tinjau dan temukan teori mana yang terbaik menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Dan tuliskan teori yang dapat diterapkan, hubungkan gagasan-gagasan tersebut dan ketahui hubungannya, dan kemudian rumuskan kerangka kerja teoritis. Selanjutnya yaitu evaluasi dan rumuskan kerangka kerja teoritis untuk menemukan segala hal yang ada pada masalah penelitian. Metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian menjelaskan bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian akan diperoleh. Hal itu menyangkut beberapa poin, yaitu cara pengumpulan data, teknik menganalisa data, interpretasi hasil analisis data. Selanjutnya ada paradigma penelitian, yaitu mencangkup penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian tindakan.
Baik, di sini ada siklus proposal penelitian. Yang pertama sudah jelas permasalahan, kedua hipotesa, tiga rancangan penelitian, keempat pengukuran, kelima pengumpulan data, keenam analisa data, ketujuh kesimpulan, di mana semua itu akan mencakup sebuah teori. Anggaran penelitian. Di sini ada beberapa poin, yaitu anggaran adalah rencana keuangan yang disajikan dalam bentuk anggaran belanja. Anggaran merupakan penjabaran proses penelitian secara nyata dan terukur. Anggaran hendaknya menggambarkan sarana apa yang diperlukan dan berapa biaya yang diminta untuk melaksanakan tahap tertentu dalam proses penelitian. Anggaran hendaknya dibuat selengkap mungkin, cukup rinci, dan harus jelas dalam sebuah tabel. Referensi. Referensi adalah karya ilmiah yang dijadikan acuan dalam penyusunan proposal penelitian. Harus ada kesesuaian antara acuan di dalam proposal dan informasi lengkap di dalam daftar referensi atau daftar pustaka. Informasi yang jelas dan disusun secara konsisten diperlukan untuk menemukan kembali bahan acuan tersebut. Selanjutnya, informasi tersebut meliputi nama penulis, waktu publikasi, judul tulisan, judul buku, jurnal atau proceeding, tempat publikasi penerbit, atau nomor halaman. Selanjutnya, biasanya disusun urut abjad agar mudah ditemukan kembali. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Penelitian dimaksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian harus direncanakan dengan baik dan mengikuti kaidah baku di kalangan akademisi. Untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, proposal penelitian harus disusun secara lengkap dan informatif. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8 dengan materi yaitu proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.